Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Narkaromah dengan NIM 200603883. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 4. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kondisi ideal pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Komunikasi yang dilakukan berupa secara lisan maupun tulisan serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan. Keterampilan menulis merupakan salah satu dari 4 komponen keterampilan yang terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut Manulang 2016, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Komunikasi yang dilakukan berupa secara lisan maupun tulisan serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan. Kondisi sekarang, kegiatan menulis bukanlah kegiatan yang mudah untuk siswa karena siswa membutuhkan bahan ajar yang tepat agar mudah memahami struktur apa saja yang terdapat dalam menulis puisi. Untuk menguasai keterampilan menulis yang benar, seseorang harus memahami struktur bahasa dengan baik dan benar. Tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mudah apalagi bagi seorang siswa. Menurut Febrianti 2020, guru membutuhkan pendekatan serta model yang tepat untuk membantu siswa dalam memahami struktur dalam menulis puisi. Salah satu materi kemampuan menulis di jenjang sekolah dasar adalah menulis puisi. Materi puisi ada pada tema 6 kelas 4. Guru harus dapat mengaplikasikan pendekatan dan model pembelajaran yang tepat agar siswa memahami jenis serta unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam puisi. Sedangkan solusi yang diambil dalam penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar dan model pembelajaran kooperatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengembangan bahan ajar materi puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap bahan ajar materi puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva. Dan yang terakhir, untuk mengetahui efektivitas dalam mengembangkan bahan ajar materi puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan research and development. Research and development dalam bidang pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses pengembangan perangkat pembelajaran yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam siklus yang melewati berbagai tahapan menurut Ali tahun 2011. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan soal tes. Observasi. Studi pendahuluan dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas 4 sekolah dasar dengan memberikan perintah untuk membuat puisi. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pedoman penilaian menulis puisi dengan menggunakan acuan dari buku penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra dari Burhan Nurgiantoro tahun 2009 yang telah dimodifikasi. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan peneliti kepada guru untuk mendapatkan data yang objektif terhadap bahan ajar dengan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan pengembangan bahan ajar. Yang keempat adalah angket. Peneliti menggunakan angket untuk validasi ahli, praktisi, dan siswa. Yang kelima adalah soal tes. Soal tes diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan menulis siswa yang sudah dipelajari dengan menggunakan bahan ajar
Proses pengembangan bahan ajar materi puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva. Pada tahap pengembangan, peneliti menyusun bahan ajar dengan bantuan aplikasi Canva. Peneliti mengambil materi dan latihan dari berbagai sumber yang ada. Kemudian, peneliti menyusun bahan ajar mulai dari cover hingga daftar pustaka. Kita dapat memilih berbagai template yang menarik pada aplikasi Canva yang tersedia, juga berbagai fitur yang mendukung dalam pembuatan bahan ajar. Di sini peneliti pertama membuat cover bahan ajar. Dalam penyusunan bahan ajar, kita dapat memilih cover yang akan digunakan dengan memilih icon dalam pencarian. Kemudian pilih cover bahan ajar yang akan digunakan. Setelah itu, kita dapat memberikan judul yang sesuai bahan ajar yang akan kita buat, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia kelas 4 materi puisi. Selanjutnya, peneliti menyusun tujuan pembelajaran agar pembelajaran terarah sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Setelah itu, peneliti menyusun materi dan latihan pada bahan ajar. 2. Kelayakan bahan ajar materi puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva menurut para ahli dan praktisi. Hasil validasi ahli materi dan ahli praktisi menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut layak untuk diujikan. Adapun hasil validasi dari ahli materi adalah 93% dan dari ahli praktisi adalah 91%. Namun ada beberapa masukan yang harus diperbaiki oleh peneliti dalam bahan ajar, yaitu masukan dari ahli materi. Tulisan pada materi bait puisi terlihat kurang jelas sehingga disarankan untuk diketik ulang, dan bagian latihan pun sama kurang terlihat jelas sehingga ahli materi menyarankan untuk mengetik ulang. Sedangkan masukan dari ahli praktisi adalah untuk menambahkan materi mendeklamasikan puisi agar kompetensi yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Respon guru dan siswa terhadap bahan ajar puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva. Yang pertama, data hasil penelitian respon guru terhadap produk bahan ajar yang dikembangkan memperoleh persentase skor rata-rata keseluruhan mencapai 88%, dengan arti sangat layak atau valid. Yang kedua, hasil wawancara dari guru adalah bahan ajar yang digunakan mampu meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. Yang ketiga, data hasil respon siswa terhadap bahan ajar memperoleh persentase skor rata-rata keseluruhan mencapai 90% dengan arti sangat layak atau valid. Hal tersebut sesuai dengan kriteria yang diterangkan oleh Ari Kunto tahun 2009. Kategori 5 yaitu 81-100% yaitu dinyatakan sangat layak. Yang keempat adalah efektivitas pengembangan bahan ajar materi puisi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan aplikasi Canva. Peneliti melakukan tes normalitas untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dalam uji terbatas, dan ternyata data tersebut berdistribusi normal. Maka dilakukan uji T di tahap selanjutnya. Sedangkan dalam uji T nilai signifikansinya yaitu 0,001. Maka terdapat perbedaan antara skor pretest dan posttest dalam kemampuan menulis puisi menggunakan bahan ajar dengan model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, peneliti melakukan uji N-gen untuk mengetahui peningkatan pada pembelajaran sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran pada uji terbatas. Dari hasil uji N-gen menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam uji terbatas karena menurut Syafitri tahun 2008, apabila gen lebih besar dari 0,7, peningkatan dikategorikan dalam tingkat tinggi. Sedangkan gen 0,3 sampai 0,7 dikategorikan sedang, dan gen di bawah 0,3 peningkatan dikategorikan tingkat yang masih rendah. Dan hal ini masih dikategorikan peningkatan dalam taraf yang rendah. Selanjutnya, peneliti melakukan olah data dalam uji luas. Peneliti melakukan tes normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dan ternyata
Data tersebut tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05. Maka dilanjutkan dengan uji Wilcoxon dengan tujuan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak antara skor pretest dan pasca tes dalam uji luas. Dan diketahui bahwa hasil uji Wilcoxon tersebut adalah 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa signifikansi 0,00 sampai 0,05 yaitu terdapat pengaruh penggunaan pengembangan bahan ajar terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas 4. Selanjutnya, peneliti melakukan uji N-gen dan diketahui bahwa rata-rata N-gen nilai N-gen-nya itu adalah 0,4 sesuai Syafitri 2008. Apabila gen lebih besar dari 0,7 terjadi peningkatan dikategorikan dalam tingkat yang tinggi, sedangkan gen 0,3 sampai 0,7 peningkatan dikategorikan sedang, dan gen di bawah 0,3 peningkatan dikategorikan dalam tingkat yang masih rendah. Dalam uji luas terjadi peningkatan dalam kategori yang sedang. Dan kita lihat nilai pretest dalam uji luas yaitu 67,5, sedangkan setelah pasca tes nilai rata-rata yang menjadi 80,9. Kesimpulan. Yang pertama, pengaruh pengembangan bahan ajar adalah guru menjadi lebih kreatif karena pengembangan bahan ajar bukan hanya sekedar mengembangkan saja, tetapi guru juga dituntut menjadi guru yang mengikuti perkembangan siswanya serta aktif dan kreatif dalam mencari sesuatu yang bisa digunakan dalam mengajar. Contohnya aplikasi Canva. Aplikasi tersebut dapat dipergunakan guru dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat video, presentasi, poster, dan lain-lain. Guru juga dapat menyusun bahan ajar dengan mudah melalui aplikasi Canva karena terdapat banyak fitur dan template yang bisa dipergunakan sehingga bahan ajar menjadi lebih menarik. Yang kedua, bahan ajar dikatakan layak apabila memenuhi standar kelayakan setelah diuji oleh ahli materi dan ahli praktisi. Bahan ajar yang peneliti gunakan telah dinyatakan layak untuk dipergunakan. Tetapi ada beberapa masukan dari ahli materi dan ahli praktisi yang harus diperbaiki dalam bahan ajar. Bahan ajar pun dapat dikatakan berkualitas jika dapat menarik siswa dan tentu saja relevan dengan pembelajaran, tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Yang ketiga, bahan ajar yang baik akan mendapat respon yang baik dari para guru dan siswa pula. Bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti mendapatkan respon yang baik dari para guru dan siswa. Para guru memberikan respon yang baik karena bahan ajar menyajikan materi yang relevan sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai. Sedangkan siswa memberi respon baik karena bahan ajar tersebut menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang keempat, dalam peningkatan hasil pembelajaran sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar terdapat peningkatan. Pada uji terbatas terdapat peningkatan tetapi masih dalam tahap yang rendah. Tetapi pada uji luas terdapat peningkatan dalam taraf yang cukup baik yaitu sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dipergunakan oleh siswa mempunyai pengaruh dalam meningkatkan hasil kemampuan menulis. Dan yang terakhir, dalam peningkatan hasil pembelajaran sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar terdapat peningkatan. Pada uji terbatas terdapat peningkatan tetapi masih dalam taraf yang rendah. Tetapi pada uji luas terdapat peningkatan dalam taraf yang cukup baik yaitu sedang. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar yang dipergunakan oleh siswa mempunyai pengaruh dalam meningkatkan hasil kemampuan menulis. Adapun saran yang dapat diambil setelah penelitian ini adalah yang pertama, diharapkan guru lebih sering menggunakan bahan ajar karena penggunaan bahan ajar akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam memahami materi pelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Kustandi tahun 2013 bahwa ada beberapa manfaat dari penggunaan bahan ajar, di antaranya yaitu
Bahan ajar dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Bahan ajar dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang kedua, guru harus dapat menyusun bahan ajar yang tepat dan relevan sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, sehingga bahan ajar tersebut layak untuk dipergunakan. Yang ketiga, bahan ajar harus menarik perhatian siswa agar memotivasi dalam pembelajaran, dan isi dalam bahan ajar pun harus memudahkan siswa sehingga bahan ajar tersebut dapat mudah dipahami dan mendapatkan respon yang baik dari guru dan siswa. Dan yang keempat, bahan ajar yang disusun harus dapat membuat siswa memahami materi dengan baik karena akan bisa meningkatkan kemampuan siswa itu sendiri. Selain itu, disarankan guru harus lebih kreatif, inovatif, dan banyak belajar guna pengembangan bahan ajar yang lebih baik dan lebih menarik dari sebelumnya sehingga tujuan belajar pun dapat diselesaikan dengan baik dan bahan ajar pun dapat meningkatkan kemampuan siswa itu sendiri. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.